Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Oktavia, NIM 2121174. Saya akan menjawab soal UTS Sejarah Peradaban Islam. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan Asabiqunal Awalun. Sebutkan siapa saja yang termasuk kelompok Asabiqunal Awalun tersebut. Asabiqunal Awalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam dan menerima ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Golongan yang termasuk Asabiqunal Awalun yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Zaid bin Haris, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Soal yang kedua, jelaskan Arab pra-Islam tentang yang pertama, sistem politik Arab pra-Islam. Bangsa Arab hidup bersuku-suku atau berkabilah-kabilah. Dasar hubungan hidup berkabilah adalah satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Masing-masing kabilah dipimpin oleh seorang syekh. Kesatuan fanatisme pemerintah kecil berdasarkan azas aikitesi kabilah, dengan sistem diktator dan sistem keturunan. Kedudukan pemimpin di tengah kaumnya seperti layaknya seorang raja. Yang kedua, kepercayaan Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyeru agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal dengan agama Hanif. Agama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Pada akhirnya datang seorang yang bernama Amr bin Luhai, membawa ajaran ke masyarakat Arab untuk menyekutukan Allah. Ia mengajak untuk menyembah patung yang bernama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Yang ketiga, soal sosial masyarakat Arab pra-Islam. Banyaknya bayi perempuan yang dibunuh dikarenakan bahwa menganggap perempuan itu aib dan menanggung malu. Dan bayi perempuan dianggap bahwa sial dan menganggap perempuan tidak berguna di zaman jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan nama Arab Jahiliyah, yaitu kondisi di mana keadaan masyarakat jauh dari norma-norma ajaran agama. Bangsa Arab itu disebut dengan bangsa jahiliyah dikarenakan mereka bodoh dalam ketuhanan, bukan masalah menulis dan membaca. Di kalangan masyarakat Arab dibagi atas kasta-kasta, sistem kelas dalam masyarakat. Kondisinya berbeda antara kasta. Hubungan seorang keluarga di bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan. Yang keempat, ekonomi Arab pra-Islam. Sesuai dengan tanah Arab yang sebagian besar terdiri dari padang Sahara, ekonomi mereka yang terpenting yaitu perdagangan. Masyarakat Quraisy berdagang sepanjang tahun. Di musim dingin mereka mengirim kafilah dagang ke Yaman. Sedangkan di musim panas, kafilah dagang mereka menuju ke Syria. Yang kelima, kesenian dan budaya Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam sangat maju dalam bidang bahasa dan seni bahasa dikarenakan bahasa mereka sangat indah dan kaya, syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Seni budaya pra-Islam juga berkembang. Bentuk kesenian berupa syair dapat melambangkan kehidupan berpekerti dan adat istiadat. Yang keenam, ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Ilmu mitologi. Ilmu ini dapat mengetahui berapa kemungkinan terjadi peristiwa seperti perang, damai, dan sebagainya yang didasarkan bintang-bintang. Yang ketujuh, silsilah keturunan Arab pra-Islam. Bangsa Arab pada umumnya menghafal silsilah keturunannya sampai sejauh-jauhnya.
Dengan mungkin ini pula lah yang menyebabkan mereka memiliki kecakapan khusus dalam memelihara riwayat hadis. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Mekkah. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mekkah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan menyembah terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Untuk memperbaiki keadaan akan bertambah sulit dan berat jika untuk melakukan perbaikan dari lingkungan mereka. Pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka ini kepada Islam, juga menyeru kepada siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik. Dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Lama-kelamaan dakwah Islam didengar orang-orang Quraisy pada tahap ini. Jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah tersebut dilakukan hingga turunnya wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwahnya secara terang-menerang. Secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan. Pada tahap ini, Nabi mendapat dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dan menyampaikan wahyu Allah. Pada suatu hari, beliau mengumpulkan semua orang di Bukit Syafa. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta beriman kepada hari akhir. Dan pada saat itu Rasulullah membuka kufarat dan kebohongan syirik dengan menyebutkan berhala dan hakikatnya sama sekali tidak memiliki nilai. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini, dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Beliau datang ke rumah pamannya Abu Thalib untuk mengajak memeluk agama Islam dan meninggalkan perbuatannya selama ini. Namun Abu Thalib menolak dengan ajakan itu. Semenjak penolakan itu, beliau tetap melanjutkan dakwahnya dan kaum Quraisy ingin sekali membenamkan dakwah ini. Dengan ejekan dakwah beliau, penghinaan dakwah. Soal yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Madinah. Rasulullah memerintahkan kepada pengikutnya untuk hijrah ke Madinah kecuali Rasulullah serta sahabat-sahabat lainnya. Pada suatu hari Jibril turun membawa wahyu dari Allah serta mengabarkan bahwa kumpulan kaum Quraisy hendak membunuh dan Allah mengizinkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Singkat cerita, setelah beliau dan rombongannya memasuki Madinah, beliau disambut penduduk Madinah dengan gembira dari kaum Ansar. Rasulullah membangun masyarakat baru. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid yang berguna untuk balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah, dan mempersatukan umat manusia antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Rasulullah mempersaudarakan mereka dengan ketentuan-ketentuan agama Islam atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hikmah kepintarannya ini, Rasulullah telah berhasil memancarkan sendi-sendi masyarakat yang baru. Perjanjian dengan pihak Yahudi.
Setelah Islam terpancang di bumi Madinah dan kokoh di negeri itu, maka Rasulullah mengatur hubungan dengan selain golongan Muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua manusia. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada orang Yahudi, yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Dengan adanya perjanjian ini, Madinah pun kota yang makmur dan dijauhkan dari orang Yahudi. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini didapat pada saat terjadinya Perang Badar, yang tak terhindarkan lagi pada saat orang Muslim Madinah hendak merampas harta kafilah dagang ini. Harta rampasan ini modal kekayaan orang-orang Muslim di Madinah. Harta rampasan ini dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah, dan pada saat ini pula turun ayat yang mewajibkan puasa dan membayar zakat, sehingga orang-orang Muslim yang miskin di Madinah dapat terbantu oleh syariah yang telah ditetapkan Allah. Soal yang kelima, apa surat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mensiarkan Islam secara sembunyi dan secara terang-terangan? Quran Surat Al-Hijr ayat 15 yang berbunyi, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Sekian yang dapat saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.